Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi berjumpa bersama Ibu Atira di sini. Hari ini kita akan belajar tematik untuk tema 3, subtema 4, pembelajaran 4 dan 5. Sebelum belajar, anak-anak seperti biasanya agar pembelajaran kita diharapkan menjadi berguna, bermanfaat, dan kita bisa belajar dengan nyaman, dengan hati yang tenang. Mari kita berdoa bersama-sama ya. Bagi yang beragama Islam, ikuti Ibu berdoa. Bagi yang agama lain, silahkan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma, warzuqna fahma, wa amalan saliha mutaqabbala. Allahumma aftah alaina hikmataka, wansyur alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah anak-anak, bagaimana setelah berdoa? Tentunya hati kalian sudah menjadi tentram, menjadi tenang, lebih nyaman. Semoga dengan berdoa tadi pembelajaran kita menjadi lebih efektif, lebih menyenangkan, dan dapat memberikan manfaat untuk masa depan kita semua ya. Sebelum melanjutkan pembelajaran, Ibu ingin selalu mengingatkan kepada kalian agar kita selalu menjaga kesehatan dan agar kita terhindar dari berbagai penyakit menular, maka harus selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu jaga jarak minimal 1 meter, selalu membiasakan mencuci tangan, kemudian menggunakan masker kemanapun kalian pergi ya, dan hindari kerumunan. Baik anak-anak, kita langsung saja memulai pembelajaran pada hari ini. Apa saja sih yang ingin kita pelajari? Tentu kalian bertanya-tanya ya. Nah anak-anak, yang pertama yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang Sumpah Pemuda. Apa sih Sumpah Pemuda itu? Kapan sih dilaksanakannya? Dan kenapa sih Sumpah Pemuda itu ada? Dan untuk apa? Jadi kita akan belajar sama-sama ya tentang Sumpah Pemuda. Ingat, Sumpah Pemuda. Tentunya mungkin ada di antara kalian yang sudah mendengar ya tentang Sumpah Pemuda ini. Selanjutnya, kita nanti akan belajar tentang menghitung uang saku sekolah. Tentunya kalian semua pasti kalau pergi ke sekolah kan biasanya dikasih bekal atau uang saku sama orang tua kalian. Nah, tentunya kalau kalian bisa menghitung kan kalian bisa membuatnya sisanya buat nabung atau apa. Kalau kalian tidak bisa menghitung kok tiba-tiba habis aja kan. Jadinya perlu juga kita pelajari bersama-sama ya bagaimana menghitung uang saku sekolah agar bisa lebih hemat, agar bisa lebih bermanfaat tuh sisanya. Kemudian selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu menghitung uang kembalian. Kalau kalian berbelanja, kalau kalian tidak bisa menghitung uang kembalian, nanti kalau salah kembaliannya bagaimana? Rugi dong, ya kan? Jadi kita juga tetap harus belajar menghitung uang kembalian. Nah, Ibu harap kita bisa belajar sungguh-sungguh hari ini agar dalam kehidupan sehari-hari nanti kalian sudah bisa menghitung uang saku yang diberi orang tua kalian ke sekolah, sudah bisa menghitung uang kembalian, dan kalian bisa menjalani kehidupan kalian dengan lebih hemat dan lebih bisa memanfaatkan uang saku kalian ya. Kita lanjutkan. Anak-anak, tadi masih ingat kan yang pertama? Yang pertama tadi kita belajar tentang apa Ibu bilang? Tentang Sumpah Pemuda. Baik, sebelum kita lanjutkan, nanti kita akan belajar dan mempelajari lebih lanjut tentang Sumpah Pemuda yang seperti yang sudah Ibu janjikan. Sebelumnya, anak-anak Ibu jangan kemana-mana ya. Siap-siap untuk belajar. Di segmen berikutnya kita siap untuk belajar tentang Sumpah Pemuda. Dan kemana-mana, Ibu Atira akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Atira di sini. Tentunya seperti yang sudah Ibu janjikan, kita akan mempelajari tentang apa tadi? Tentang Sumpah Pemuda.
Baik, sekarang kita masuk sesi pertama, kita belajar membaca. Ayo kita baca sama-sama ya. Baca yang nyaring, kalian lihat layar, tulisan yang sudah besar ini, kalian baca bersama-sama, bersama ibu juga. Ayo kita baca tentang Sumpah Pemuda. Baca yang nyaring ya, yang nyaring, oke? Baik. Memperingati Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Sumpah Pemuda adalah hasil dari sebuah kongres pemuda. Kongres tersebut dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928. Kongres diadakan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Untuk menghormati peristiwa Kongres Pemuda, pemerintah membuat Museum Sumpah Pemuda. Selain itu, Hari Sumpah Pemuda juga diperingati dengan upacara bendera. Anak-anak bagaimana setelah membaca tadi? Tentunya ada yang sudah puas dengan alhamdulillah saya sudah mendapatkan informasi setelah saya tadinya penasaran apa sih itu Sumpah Pemuda. Setelah saya dan Bu Atira membaca bersama-sama, saya sudah mendapatkan informasi tentang Sumpah Pemuda. Tapi ada juga yang masih ingin, Bu, saya mau membaca sekali lagi. Boleh ya, boleh, nanti ada di buku kalian. Baca lagi biar kalian lebih ingat lagi tentang informasi Sumpah Pemuda. Perlu diingat loh, karena dengan kalian mengenal tentunya kalian lebih mencintai. Nah, kalau kalian mengenal tentang Sumpah Pemuda, kalian akan mencintai sejarah perjuangan para pejuang-pejuang bangsa kita untuk membuat Indonesia ini merdeka. Baik, sekarang kita simak bersama-sama anak-anak apa sih bunyi Sumpah Pemuda itu. Nah, setelah kita kenal Sumpah Pemuda itu, kita harus mengetahui juga isinya apa biar kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Mari kita simak video bunyi Sumpah Pemuda berikut ini. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, anak-anak bagaimana? Alhamdulillah ya, kita sudah tahu apa itu isi Sumpah Pemuda. Diharapkan kalian memiliki semangat dan motivasi untuk dapat menjalankan atau menerapkan isi Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari. Seperti semangat yang dimiliki para pejuang bangsa kita untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, setelah kita mempelajari tentang Sumpah Pemuda tadi, tentunya kita ingin mengetes atau mengetahui, masih ingat tidak tentang informasi-informasi yang sudah disampaikan oleh Ibu Atira dan video tadi dan yang sudah kalian pelajari tadi. Kita coba ya beberapa pertanyaan untuk memancing ingatan kita. Pertanyaan pertama anak-anak, apa yang disebut dengan Sumpah Pemuda? Ayo, siapa yang mau jawab? Ya, alhamdulillah semua sudah mau jawab. Betul, jawabannya simpan baik-baik dalam hati. Nanti kita lihat mesin jawabannya, cocokkan apa sudah betul atau tidak ya. Nah anak-anak, ini jawabannya loh. Sumpah Pemuda adalah hasil dari Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928 pada tanggal 28 Oktober. Bagaimana? Apakah jawaban kalian sudah betul? Alhamdulillah sudah betul semua ya. Kemudian kita lanjut pertanyaan kedua. Kapan Kongres Pemuda dilakukan? Ayo jawab, simpan dalam hati dan pikiran jawabannya. Kita lihat jawaban, kunci jawabannya. Mudah-mudahan jawabannya betul ya, banyak kalian ya. Tara!
Jawabannya tanggal 28 Oktober 1928. Bagaimana? Apakah jawaban kalian sudah betul semua? Alhamdulillah sudah betul semua ya. Kita lanjutkan pertanyaan ketiga. Tara, kapan kita memperingati Hari Sumpah Pemuda? Buat jawabannya, simpan dalam hati, kita lihat kunci jawabannya. Tara, setiap tanggal 28 Oktober, kita memperingati Hari Sumpah Pemuda itu setiap tanggal 28 Oktober ya. Nah, anak-anak kita lanjutkan. Oke anak-anak, setiap kita setiap hari belajar di sekolah, tentunya orang tua kita kadang-kadang memberikan uang saku kan untuk sekolah, untuk belanja di sekolah, untuk bekal di sekolah, atau untuk membeli buku. Tentunya salah satu yang kita pelajari tentang Sumpah Pemuda tadi. Banyak yang kita pelajari di sekolah, tapi orang tua kita juga kadang-kadang untuk memberikan dukungan kita untuk belajar, kadang-kadang orang tua kita kan memberikan uang saku ya. Siapa yang belum pernah mendapatkan uang saku? Tentunya tidak ada kan? Baik, di sini Bu Atira akan mendampingi kalian atau akan membimbing kalian atau belajar bersama kalian untuk menghitung uang saku yang biasa kalian terima atau contoh-contoh uang saku yang bisa kita hitung. Kemudian Bu Atira juga akan mengajarkan kalian bagaimana menghitung uang kembalian. Tapi sebelumnya kita simak dulu pesan-pesan berikut ini ya. Ibu akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Atira di sini. Seperti yang sudah Ibu janjikan, kita pada sesi terakhir ini akan belajar menghitung uang saku. Nah, tentunya kalian memiliki uang saku yang berbeda-beda kan setiap hari. Ada yang diberi uang saku 10.000, ada yang 5.000. Bu, saya diberi 7.000. Nah, baik, sekarang Bu Atira akan mencontohkan tentang uang saku Fatin. Baik, kita hitung sama-sama ya uang saku Fatin ya. Nanti kalian boleh menghitung uang saku kalian sendiri masing-masing di rumah. Oke? Baik, uang saku Fatin. Setiap hari Fatin diberi uang saku 3.500. Kita tulis ya. Uang saku Fatin. Kita hitung sama-sama ya. 3.000. Kalau nulis uang, ingat nggak? Seperti yang sudah Ibu Atira ceritakan, kalau kita menulis uang itu ingat tulis Rp di depan, itu artinya rupiah ya. Kemudian 3.500 titik 00 koma garis mendatar. Itu tandanya penulisan uang ya. Nanti kalau kalian menulis 3.500 biasa, tidak apa-apa. Kalau bukan uang nggak usah pakai koma dan garis mendatar. Ini kan menandakan kalau itu adalah penulisan uang. Ingat ya. Nah anak-anak, ibunya si Fatin ini membagi uang 3.500 ini terdiri dari satu lembar uang 2.000-an. Nah, yang pertama ada uang 2.000, satu lembar. Kemudian ada lagi uang 1.000, satu lembar. Dan sisanya ada uang berapa? Kira-kira tebak di sini. Berapa ya? 500. Jadi jumlah semuanya adalah 3.500 uang si Fatin yang diberi oleh ibunya. Nah, kemudian ceritanya saat istirahat, Fatin membeli roti dan permen. Ia membeli 2 roti dan 3 permen. Satu roti memiliki harga 1.000. Satu roti adalah 1.000. Si Fatin tadi membeli berapa roti ya? Membeli 2 roti. Berarti 1.000-nya dikalikan 2. Berarti si Fatin menghabiskan uang untuk membeli roti sebanyak Rp2.000. Kemudian si Fatin membeli 3 buah permen dengan harga Rp500. 3 permen dengan harga Rp500. Nah anak-anak, berarti Fatin membayar atau menghabiskan uangnya sebanyak 2.000 untuk roti dan 500 untuk permen, sehingga 2.000
ditambah 500, Fatin menghabiskan uangnya sebanyak 2.500. Nah, Fatin menghabiskan uangnya sebanyak 2.500. Sisa uang Fatin bisa ditabung. Berapa sisa uang Fatin? 2.000-nya diambil. Ininya sudah diambil. Nih diambil. Yang ini juga 500 diambil karena si Fatin belanja 2.500. Berarti masih ada sisa. Uangnya adalah 1 lembar uang seribuan. Nah, uang inilah yang ditabung sama si Fatin. Nanti kalau kalian diberi uang saku sama orang tua kalian 3.500, kalian 2.000 boleh beli roti, 500 boleh beli permen atau beli yang lain. Sisain atau disisakan 1.000 untuk menabung ya. Nah, anak-anak, bagaimana tadi cara menghitung uang saku biar ada sisanya? Nah, begitu caranya ya. Kalian harus bisa menghitung uang saku biar kalian bisa hidup hemat. Karena hemat itu adalah pangkal kaya. Mudah-mudahan kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan ya anak-anak. Di sini ada contoh lagi. Ibu hapus ya ini ya. Budi merupakan anak yang aktif. Ia sering bermain sepak bola bersama temannya. Mereka bermain sepak bola di lapangan. Saat bermain, Budi membawa selembar uang Rp2.000. Jadi uang Budi yang dibawa adalah Budi membawa berapa tadi uangnya? Rp2.000. Kita hitung sama-sama ya. Kalian boleh menulis ya di buku kalian masing-masing. Kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli minuman. Biasanya Budi membeli air mineral. Ia membeli 2 gelas air mineral. 1 gelas air mineral harganya Rp500. Nah, air mineral itu satunya adalah harganya Rp500. Si Budi membeli 2 air mineral, berarti si Budi menghabiskan uang Rp1.000. Nah, anak-anak, berarti si Budi menghabiskan uang Rp1.000. Uang Budi tadi Rp2.000. Maka uang Budi bersisa dikurang belanjaan si Budi 2 gelas air mineral Rp1.000, maka sisa uang Budi adalah yang bisa ditabung oleh Budi adalah Rp1.000. Bagaimana anak-anak? Kalian tentunya bisa nanti menghitung uang saku kalian agar kalian bisa menyisakannya untuk menabung ya. Kita lanjutkan. Nah, nanti kita akan menghitung. Nah, ini sisa Rp1.000 kan tadi uang si Budi tadi ya. Berarti Bibi Warung mengembalikan uang Budi banyak 1.000 karena dia bayarnya 2.000 ya. Nah, sekarang ayo kita menghitung lagi uang kembalian untuk Tia. 1 kali lagi ya. Sisanya nanti kalian kerjakan saja di rumah untuk tugas ya. 1 kali lagi kita menghitung uang kembalian untuk Tia. Coba kalian simak tulisan tugas atau soal yang sudah Ibu tampilkan pada layar ya. Tia membawa selembar uang Rp1.000. Membawa selembar uang Rp1.000. Nah, ia membeli 2 bungkus permen. Harga permen itu 1 bungkus adalah Rp300. Beli permen 2 bungkus. 1 bungkus tadi adalah Rp300. Berarti kalau 2 bungkus adalah 2 kali Rp300. Maka si Via belanja sebanyak Rp600. Berapa uang kembalian untuk Via? Nah, uang kembalian untuk Via adalah Rp1.000 dikurang Rp600. Sehingga Via memiliki sisa uang karena sudah dikembalikan oleh pemilik warung sebanyak Rp400. Bagaimana anak-anak?
Tentunya kalian pasti bisa menabung setiap hari kalau kalian sudah bisa menghitung uang kembalian, uang saku agar bisa kalian tabung setiap hari walaupun sedikit. Seperti Pia ini, dia dapat uang saku 1.000, dia tetap bisa menabung sebanyak 400 karena ada uang kembaliannya 400 ya, karena dia belanja cuma 600 rupiah. Jadi kalian bisa kok belanja sesuai dengan uang saku yang diberi orang tua kalian, bahkan kalian bisa menghitungnya agar ada sisa walaupun sedikit untuk menabung ya anak-anak. Untuk tugas selanjutnya, untuk soal selanjutnya kalian hitung masing-masing di rumah ya, biar lebih semangat, biar lebih termotivasi. Ibu ingin kalian coba menghitung soal ibu yang kedua. Mari kita baca sama-sama ya soalnya. Bayu membeli 3 bungkus coklat. Ia membayar dengan 3 koin 500-an. 1 bungkus coklat harganya 400. Berapa uang kembalian si Bayu yang bisa dia tabung dibawa pulang? Baik, tentunya anak-anak sudah bisa menjawab ya. Bu segini, Bu segini. Kalian catat aja, nanti kalian boleh konsultasi dengan orang tua kalian apakah sudah betul atau belum, atau kakak kalian ya. Nah anak-anak, sebelum ibu akhiri pelajaran hari ini, tentunya ibu ingin kalian di rumah berlatih lagi untuk mengulang pelajaran kita pada hari ini agar apa yang sudah kita pelajari dapat lebih melekat di ingatan kalian ya. Kalian pelajari lagi ya. Yang pertama, Ibu Atira menginginkan kalian menyebutkan bunyi Sumpah Pemuda. Sekali lagi setelah pembelajaran Bu Atira selesai ya, sebutkan bunyi Sumpah Pemuda sesuai apa yang kalian simak di video yang Ibu tayangkan tadi. Yang kedua, mungkin kalian bisa mengambil pensil, menulis soalnya ini ke buku kalian dan kalian kerjakan sendiri ya nantinya. Yaitu, Ani membeli 2 biji apel. Ia membayar dengan uang Rp10.000. 1 biji apel itu harganya Rp3.500. Hingga kalian bertugas untuk menghitung uang kembalian untuk Ani. Berapa uang kembalian untuk Ani yang bisa dia tabung ya? Oke, kalian sudah mencatatnya di buku kalian masing-masing. Tentunya kalian bisa mengerjakan semua tugas-tugas yang sudah Ibu Atira berikan setelah pelajaran Bu Atira selesai. Baik anak-anak, sebelum Ibu akhiri, mungkin Ibu ingin mengajak kalian mereview, mengingat kembali apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita sudah belajar tentang Sumpah Pemuda. Yang kedua, kita juga sudah belajar tentang menghitung uang kembalian. Yang ketiga, kita juga sudah belajar tentang menghitung uang saku kita sendiri. Anak-anak, alhamdulillah semoga pelajaran kita hari ini memberikan manfaat untuk masa depan kita, untuk kehidupan kita sehari-hari. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, kembali Ibu ingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari penyakit-penyakit menular. Yaitu, sering-seringlah mencuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan, dan biasakan menggunakan masker kemanapun kalian pergi. Akhirnya, Bu Atira ingin mengajak kalian untuk berdoa agar apa yang sudah kita pelajari memberikan manfaat untuk masa depan kita dan kehidupan kita sehari-hari. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain lagi. Bu Atira mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan selama menyampaikan pelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.